Halo, salam sejahtera. Di video ini saya akan membahas tentang Industri 4.0 dan Society 5.0. Apa tantangan yang muncul di era Industri 4.0 dan Society 5.0? Bagaimana dunia pendidikan kita menghadapi era ini? Mari kita bahas. Bayangkan suatu hari di mana big data, AI, dan robotik terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari, mendukung pendidikan, kesehatan, transportasi, dan banyak lagi. Inilah era revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, big data, rekayasa genetika, dan neuroteknologi. Semua ini memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan fungsi otak dan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Revolusi industri 4.0 bukan hanya tentang teknologi baru, tapi juga tentang cara kita berinteraksi dengan teknologi ini dan bagaimana teknologi mengubah cara kita hidup dan bekerja. Mari kita lihat bagaimana revolusi ini berkembang dari masa ke masa. Revolusi industri mengalami beberapa tahap penting yang telah mengubah dunia. Pada sekitar tahun 1800-an, revolusi industri 1.0 atau 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap yang mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan pabrik bertenaga uap. Tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin, mengubah cara produksi secara drastis. Era 1900-an atau disebut revolusi industri 2.0, pengenalan listrik dan assembly line meningkatkan produksi barang secara massal. Listrik menjadi sumber tenaga baru yang menggerakkan motor dan memungkinkan munculnya telepon, mobil, dan pesawat terbang. Pada era 1970 sampai dengan tahun 2000, itulah revolusi industri 3.0, era digital dan internet yang mengubah pola relasi dan komunikasi. Teknologi digital membuat pabrik-pabrik lebih memilih mesin ketimbang manusia, meningkatkan produksi namun juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Sekarang, yaitu revolusi industri 4.0, inovasi teknologi informasi, komersialisasi, dan personal komputer yang terintegrasi melalui teknologi wireless dan big data dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas tentang era Society 5.0. Era Society 5.0 merupakan masyarakat yang berpusat pada manusia, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 berfokus pada penggunaan teknologi seperti AI dan Internet of Things atau IoT untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan efisien. Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 menawarkan visi di mana teknologi mendukung kehidupan manusia secara keseluruhan, menciptakan solusi untuk masalah sosial, dan memungkinkan inovasi yang lebih besar di semua aspek kehidupan. Lalu, apa hubungan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0? Revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 memiliki konsep yang saling melengkapi. Revolusi industri 4.0 menggunakan AI dan kecerdasan buatan untuk perubahan masa depan. Sementara Society 5.0 memfokuskan pada manusia sebagai pemain utamanya, menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial. Meskipun keduanya menggunakan teknologi terkini, perbedaannya terletak pada fokusnya. Revolusi industri 4.0 lebih pada peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui teknologi. Sedangkan Society 5.0
lebih pada penggunaan teknologi untuk kesejahteraan manusia dan menyelesaikan masalah sosial. Mari kita bahas unsur-unsur utama perkembangan revolusi industri 4.0. Ada 9 teknologi yang menjadi pilar utama revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things. Internet of Things adalah objek yang dapat mentransfer data melalui jaringan tanpa interaksi manusia. Contohnya, lampu yang terhubung dengan internet dan bisa diatur melalui smartphone. Kedua, cyber security. Kita menggunakan cyber security untuk melindungi informasi dari serangan cyber yang mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ketiga, augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dengan lingkungan nyata, memungkinkan interaksi dalam waktu nyata. Keempat, big data. Volume data yang besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan bisnis. Kelima, artificial intelligence AI, yaitu kecerdasan buatan yang mampu memahami lingkungan dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data. Keenam, simulasi. Penggunaan model untuk mewakili sistem dan operasinya digunakan dalam berbagai konteks seperti pelatihan dan pengujian. 7. Integrasi sistem, yaitu menghubungkan beberapa sistem secara fisik dan fungsional untuk berfungsi sebagai satu kesatuan. 8. Cloud computing, yaitu teknologi yang menggunakan internet untuk mengelola data dan aplikasi, memberikan akses yang fleksibel dan efisien. 9. Additive manufacturing, yaitu teknologi manufaktur yang menggunakan printer 3 dimensi untuk menciptakan objek fisik dari desain digital. Kemudian kita bahas tentang dampak revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 tentu saja berdampak besar di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang sosial. Urbanisasi dan pengurangan tenaga kerja manusia, serta munculnya kelompok pekerja dan pengusaha. Revolusi ini menciptakan kota-kota baru dan pusat-pusat keramaian, namun juga menimbulkan masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi. Kedua, masalah politik. Ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidakadilan yang memicu gerakan politik dan sosial. Situasi ini dapat memunculkan gerakan politik baru yang berfokus pada keadilan sosial. Ketiga, masalah ekonomi. Peningkatan produksi industri dan pabrik secara besar-besaran, namun juga stagnasi industri kecil dan tradisional. Teknologi manufaktur yang lebih efisien dan efektif mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, namun juga menciptakan peluang baru dalam sektor-sektor lain. Di bidang ekonomi, revolusi industri ini juga mempengaruhi e-commerce dengan 5 klasifikasi utama, seperti iklan baris, marketplace, shopping mall, toko online, dan toko online media sosial. Selanjutnya, kita bahas tentang Society 5.0 dan kompetensi yang dibutuhkan. Memasuki era Society 5.0, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama, pemimpinan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi perubahan. Pemimpin harus berani, mau menerima, mendorong, dan memotivasi tim untuk memberikan feedback demi kemajuan organisasi. Yang kedua, language skills atau kemampuan berbahasa. Ini penting untuk konektivitas global. Penguasaan bahasa menjadi penting untuk berkomunikasi dan berkolaborasi di era global. Ketiga, literasi informasi dan teknologi.
Kita harus menguasai teknologi informasi agar bisa bersaing di era digital. Literasi IT menjadi fokus utama dalam Society 5.0, memungkinkan individu untuk memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Keempat, kemampuan menulis. Penting untuk mengembangkan diri dan bisnis. Menulis memungkinkan kita untuk menuangkan ide dan gagasan inovatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan lihat mengenai pendidikan di era revolusi 4.0 dan society 5.0. Pendidikan di era ini harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Revitalisasi kurikulum dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci utama. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet of Things yang merambah ke berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah revitalisasi kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0 dan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Revolusi industri 4.0 identik dengan disrupsi, mengubah hampir semua aspek kehidupan dari manual ke digital. Tentu saja akan timbul tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan di era revolusi 4.0. Tantangan utama dalam dunia pendidikan meliputi 1. Literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi big data khususnya di dunia digital. Kedua, literasi teknologi, memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi seperti coding, AI atau artificial intelligence, machine learning, dan biotech. Ketiga, literasi manusia, memahami dan memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah. 4. Pembelajar sepanjang hayat, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Arah baru perpaduan era revolusi 4.0 dan society 5.0. Society 5.0 menawarkan paradigma humanistis yang mengintegrasikan teknologi untuk kebaikan manusia. Pemerintah dan industri perlu berkolaborasi untuk melindungi pekerja dan mempersiapkan regulasi yang mendukung perkembangan ini. Menurut TechCrunch, Society 5.0 mengacu pada 6 pilar utama: infrastruktur, teknologi, keuangan, perawatan kesehatan, logistik, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi dan inovasi perlu dimanfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manusia. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan pendekatan humanistis, kita dapat menciptakan masyarakat yang seimbang antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tantangan di era industri 4.0 dan society 5.0 memerlukan kolaborasi dan adaptasi yang cepat untuk memastikan kita semua dapat tumbuh bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era industri 4.0 dan society 5.0. Terima kasih.